Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua sehat, menikmati kasih Tuhan dengan penuh pertolongan dan tuntunan Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya pada saat ini melalui renungan harian dan doa bersama Jemaat Bukit Zaitun Bontang, edisi Selasa 12 Mei 2020. Kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tuntunan dan pemeliharaan-Mu selalu nyata melimpah di tengah kehidupan kami. Kembali kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus akan menguatkan kami, memberi hikmat, supaya kami memahami dan melakukan firman kebenaran-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama terambil dari Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 8. Amsal 3 ayat 1 sampai 8. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan dalam satu tema, hidup yang terberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang ingin merasakan kebahagiaan. Semua orang ingin merasakan, selalu ingin menerima berkat. Hidupnya mau selalu dipenuhi dengan berkat. Dan itulah sebabnya setiap orang berupaya untuk bekerja semaksimal mungkin supaya hidupnya lebih baik dari hari kemarin. Tetapi bagaimanakah hidup yang terberkati serta bagaimana cara mendapatkannya? Apakah semua yang kita lakukan, semua yang kita karyakan, semua yang kita pikirkan, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saudara-saudara, penulis kitab Amsal hari ini dengan jelas berbicara mengenai berkat. Amsal menekankan bahwa supaya mendapat berkat, maka hikmat dibutuhkan. Katanya, orang disebut berhikmat adalah ketika orang itu tidak melupakan ajaran Tuhan dan senantiasa memelihara perintahnya. Ayat 1 dari pembacaan kita. Maka berkatnya adalah umur panjang, lanjut usia dan sejahtera akan ditambahkan kepadanya. Selain itu, orang yang berhikmat adalah orang yang selalu penuh dengan kasih setia. Ibarat sebuah kalung, kasih setia senantiasa ia kalungkan pada lehernya dan dituliskan pada loh hatinya. Nah, kalau dikatakan bahwa selalu dikalungkan pada lehernya, itu berarti bahwa melekat pada diri kita untuk selalu melakukan kasih dalam hidup ini. Saudara-saudara, hikmat itu ada dua. Hikmat manusia dan hikmat Tuhan. Dalam kehidupan kita, bagaimana berkat Tuhan, kita akan memperoleh kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia.
Dan orang yang berhikmat adalah orang yang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, tidak bersandar kepada pengertiannya sendiri, serta mengakui Tuhan dalam segala lakunya. Maka firman Tuhan katakan bahwa berkatnya adalah jalannya akan diluruskan Tuhan. Dan kemudian orang yang berhikmat juga adalah orang yang tidak menganggap dirinya sendiri bijak, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Maka berkatnya adalah ia akan menyembuhkan tubuhnya dan menyegarkan tulang-tulangnya. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, berkat dan hikmat selalu berjalan beriringan. Dan tentunya sumber dari segala hikmat dan berkat itu adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu tetaplah hidup terpaut pada Tuhan, Sang sumber hikmat dan berkat, maka ia pun juga akan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian. Ia akan memberkati kehidupan kita. Karena itu mari kita senantiasa hidup kita berpaut kepada Kristus, fokus kepada Kristus, selalu memandang kepada Kristus. Kita teguh di dalam kebenaran, kita melakukan yang baik dan benar, kita hidup mengasihi satu dengan yang lain. Dan semua itu bisa dilakukan ketika ada sikap rendah hati yang kita miliki dalam hidup ini. Sikap rendah hati akan menuntun kita untuk menerima hikmat Tuhan dalam hidup ini, untuk melakukan apa yang Tuhan kenan dalam kehidupan kita. Tanda kehadiran Kristus dalam hidup kita adalah ketika kita menerima hikmat-Nya dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan akan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Roh Kudus Engkau senantiasa curahkan dalam hidup kami, sehingga kami menerima hikmat-Mu. Kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Namun kami mengakui ya Tuhan bahwa seringkali dalam kehidupan kami melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu hidup dalam kerendahan hati. Kami percaya bahwa hidup kami di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam masalah ekonomi, dalam setiap usaha. Mari Tuhan Engkau menolong, memberkati kehidupan jemaat Tuhan, sehingga mereka selalu semangat dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang bersyukur hari ini oleh karena pertambahan usia, Tuhan memberkati, sempurnakan sukacita mereka. Dan juga ya Tuhan, hamba berdoa bagi yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka. Anugerahkan mereka kekuatan untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, yang punya pergumulan dalam persoalan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan secara pribadi, Tuhan juga akan menolong mereka. Pulihkan keadaan mereka Tuhan, supaya sukacita dan damai sejahtera selalu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi umat Tuhan yang saat ini terpapar di rumah sakit karena COVID-19, kami percaya Tuhan juga akan menguatkan iman mereka untuk bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan pulihkan mereka. Tim dokter, para medis, tenaga sukarelawan yang bekerja di rumah sakit, Tuhan juga akan memberikan kesehatan dan akan memberikan kemampuan dan bahkan hikmat kepada mereka untuk melakukan apa yang terbaik sesuai dengan potensi talenta yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Lindungi mereka semua ya Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan lindungi. Kiranya kasih setia Tuhan
Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga keadaan bangsa dan negara kami pulih kembali. Hanya nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Ya Tuhan, berkati mereka yang dalam bidang kepemerintahan, semoga apa yang merupakan tugas tanggung jawab mereka lakukan dengan sepenuh hati. Bapa di dalam sorga, segenap kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Ini ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali dalam kehidupan kita, hidup yang terberkati, yang sesungguhnya adalah ketika kita menerima hikmat Tuhan dan kita melakukan apa yang baik dan benar sesuai dengan kehendak-Nya. Sampai jumpa untuk hari esok dalam renungan harian dan doa bersama. Salam sehat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.